Kita masih lanjut dengan bahasan mengapa disebut gereja Katolik bukan gereja Kristen. Dan yang jadi pertanyaan di seri pertama, benarkah ajaran-ajaran yang katakan Yesus tidak buat agama, semua sama saja, yang penting percaya Yesus? Seperti yang sudah dibahas di seri pertama, ajaran yang penting percaya Yesus tidak perlu percaya pada gereja yang didirikan Yesus dan para rasul adalah ajaran yang salah. Ajaran dari Santo Ignatius dari Antioquia yang merupakan murid dari dua rasul besar, yaitu Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, menjadi bukti gereja perdana tunduk pada para uskup dan gereja Katolik yang ada struktur otoritas gerejanya. Santo Justinus Martir yang wafat tahun 165 memperjelas kata-kata Santo Ignatius dalam tulisannya berjudul Dialog dengan Trypho, bab 82. Demikian pula di sini, gereja semesta dikontraskan dengan gereja lokal di Smyrna. Yang Ignatius maksudkan dengan gereja Katolik itu artinya himpunan semua umat Kristen. Kata-kata Santo Ignatius ini sangat populer saat itu, dan makna semesta dari gereja yang bersatu yang dinamakan Katolik telah populer saat itu. Bukti dari kata Katolik merupakan kata purba dari iman Kristen dan telah disandang jadi sebutan untuk gereja yang satu, tidak ada denominasi, untuk membedakan dengan Kristen-Kristen yang lain yang sudah ada saat itu di abad kedua. Sekarang kita akan perjelas lagi lewat tulisan-tulisan yang ada di zaman itu, agar kita bisa melihat bagaimana cara umat Kristen awal hidup dan bagaimana ajaran Yesus yang dijalankan di zaman itu. Karena banyak non-Katolik yang hanya baca kitab suci atau Alkitab dan menafsir bebas, ternyata tafsirannya beda terlihat dari hidup umat Kristen mula-mula. Menurut non-Katolik, tidak apa-apa tidak tunduk pada gereja para rasul. Asal percaya Yesus itu sudah cukup. Sekarang kita menambah bukti bagaimana umat mula-mula menafsir ajaran Yesus dan para rasul tentang iman dan gereja. Kita lihat dalam tulisan berjudul Kemartiran Polikarpus yang ditulis tahun 155. Banyak orang meminta supaya harus ada perbedaan antara orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang pilihan. Contohnya adalah Polikarpus yang kita kagumi, yang adalah guru apostolik dan kenabian serta uskup gereja Katolik yang ada di Smyrna. Dalam tulisan tentang kematian sebagai martir dari Polikarpus yang adalah uskup Smyrna ini, kembali tertera kata gereja Katolik. Dan yang menarik, sebelumnya dikatakan kalau umat saat itu meminta adanya perbedaan nyata dari orang-orang di luar gereja dengan orang-orang benar. Kemudian diberikan contoh Polikarpus sebagai orang benar dengan keterangan sebagai uskup gereja Katolik. Tulisan pertengahan abad 2 ini, tepatnya ditulis tahun 155, memperjelas keadaan umat beriman saat itu, di mana gereja Katolik dinyatakan sebagai kumpulan orang benar, gereja-gereja orang pilihan, yang berbeda dengan yang di luar gereja. Kata Katolik telah digunakan, dan Polikarpus yang mati sebagai martir sudah pasti mau mati untuk mempertahankan iman kepada Yesus, iman dalam Kristen Katolik. Kemudian kita lihat dalam tulisan berikutnya yang ditulis sekitar tahun 170. Tulisan ini tentang keterangan kanon Muratori, yang adalah kanon kitab suci Perjanjian Baru yang merupakan kumpulan kitab Perjanjian Baru yang pertama. Di situ tertulis, kedua-duanya dipalsukan atas nama Paulus,
supaya sesuai dengan ajaran sesat Marcion dan beberapa lainnya tidak dapat diterima oleh gereja Katolik karena tidak sepantasnya madu dicampur dengan empedu. Kembali di abad kedua ditemukan tulisan yang menulis gereja Katolik, di mana tulisan ini menjelaskan tentang kitab-kitab yang diakui gereja saat itu, dan kitab-kitab yang tidak bisa diterima, di mana kembali apa yang bukan ajaran benar dikatakan tidak bisa diterima dalam gereja Katolik. Diperjelas dengan kata-kata madu dan racun, di mana ajaran sesat dikatakan racun, sedangkan gereja Katolik dikatakan madu. Kemudian keterangan kanon Muratori juga menulis, surat Yudas tidak dapat diragukan lagi, sebab tulisan-tulisan lain yang menyandang nama Yohanes ini diterima oleh gereja Katolik. Tetapi kitab dari Arsinous atau yang disebut Valentinus dan juga Miltiades tidak dapat diterima. Kembali memperkuat nama gereja Katolik sebagai gereja yang sejak awal berusaha kumpulkan kitab-kitab untuk diakui sebagai perjanjian baru. Memperjelas posisi gereja Katolik yang memelihara ajaran yang benar dan melindungi dari ajaran yang tidak benar, di mana kata Marcion disebut Marcionis yang merupakan ajaran sesat yang menafsir Allah Perjanjian Lama sebagai yang jahat. Kumpulan kanon Muratori ini menentang kanon Marcion yang dianggap sesat waktu itu, dan dengan jelas untuk menyatakan yang sesat dan yang benar dikatakan Marcion dan gereja Katolik. Sehingga umat Kristen abad kedua telah meyakini gereja Katolik adalah sebutan untuk gereja yang benar, untuk membedakan dengan gereja yang tidak benar. Catholic Credo Channel. Tulisan-tulisan di abad kedua ini, kita bisa simpulkan kalau gereja itu dibutuhkan saat itu. Dan gereja yang benar dipercaya untuk memelihara iman dan untuk membedakan dengan ajaran-ajaran yang tidak sejalan, termasuk dengan Kristen lain. Ini sudah cukup bukti untuk mematahkan pendapat kalau yang penting percaya Yesus tidak perlu gereja atau semua gereja sama saja itu tidak benar. Dari tulisan-tulisan ini kita bisa lihat umat Kristen abad kedua tahu untuk percaya Yesus harus percaya pada gereja Katolik. Tidak benar Yesus tidak buat agama, Yesus tidak dirikan gereja. Jika katakan seperti itu, berarti katakan kitab suci berdusta menulis Yesus dirikan gereja di Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Banyak yang sengaja menafsir sabda Tuhan ini sedemikian rupa supaya membenarkan diri tidak mengakui gereja yang Yesus dirikan dan membenarkan akan adanya gereja yang didirikan manusia. Kalau gereja tidak perlu, kalau agama tidak perlu, lalu mengapa mereka bergabung dalam satu komunitas gereja? Kalau benar gereja tidak perlu ada kelompok-kelompok Kristen, tidak usah gabung dalam satu gereja. Tentu ada kegunaannya sampai semua bernaung di salah satu gereja. Jadi jangan sepelekan fungsi gereja dengan katakan tidak perlu ada gereja, percaya Yesus saja. Kata-kata itu kedengaran benar. Semua yang berpusat pada Yesus kedengaran sangat benar. Yang penting percaya Yesus, padahal ini sangat salah. Yesus butuh gereja agar umat yang percaya bisa digembalakan dalam satu kawanan, dalam satu iman, dalam satu baptisan. Dan umat Kristen abad kedua sangat menghargai pentingnya gereja Katolik. Tapi umat zaman modern dengan seenaknya katakan, gereja yang satu dan merangkul semua tanpa denominasi atau dikatakan Katolik tidak perlu.
Apakah Alkitab ajarkan seperti itu? Alkitab ajarkan gereja tidak perlu. Dalam kitab suci kita bisa lihat kerinduan hati Tuhan akan persatuan. Yesus mendoakan untuk persatuan. Rasul Paulus menegur perpecahan. Dalam persatuan di gereja Katoliklah yang menjawab kerinduan hati Tuhan akan persatuan umatnya. Kita lanjut membahas tentang tulisan-tulisan di abad-abad awal, di mana peristiwa kebangkitan Yesus masih merupakan kabar segar, dan suara para rasul masih belum lama menghilang. Iman yang dijalankan saat itu menunjukkan bagaimana ajaran Yesus dan para rasul dijalankan. Bukan iman menurut ajaran Yesus yang ditafsir dari kitab suci, yang berbeda dengan kenyataan di abad-abad awal perjalanan iman Kristen. Kita akan semakin tahu peran gereja Katolik saat itu, dan pendapat yang meremehkan posisi gereja Katolik dalam iman akan semakin jelas kesalahannya. Tahun 180 ditemukan buku-buku Santo Ireneus tentang melawan ajaran sesat. Dalam buku pertama bab 10 ditulis, Gereja Katolik memiliki iman yang sama dan tetap satu seluruh dunia, seperti yang sudah kami katakan. Sebelum kalimat itu, dia menulis bagaimana Kristen yang lain selain Gereja Katolik, mereka telah kekurangan kebijaksanaan ilahi. Apa yang mereka ajarkan telah menyimpang dari Gereja Katolik. Saat itu sudah begitu banyak aliran yang menamakan Kristen, dan Santo Ireneus berikan pengajaran tertulis untuk umat Katolik zaman itu agar tetap dalam Gereja Katolik. Dalam tulisan-tulisannya, Santo Ireneus menegur aliran-aliran Kristen yang menafsir kitab suci sesuai dengan keinginan mereka. Yang paling menarik dari buku Santo Ireneus melawan ajaran sesat yaitu buku ketiga. Yaitu dalam buku ketiga bab 1, inti tulisannya adalah para rasul sebelum mereka dicurahi karunia dan kuasa Roh Kudus, mereka belum mengajar dan beritakan Injil atau mencatat apapun. Jadi karya Roh Kudus sangat diperlukan dan diyakini bekerja dalam pelayanan para rasul dan penerus mereka, yaitu para uskup. Sedangkan inti dari bab kedua yaitu Kristen yang lain tidak berdasarkan kitab suci dan tradisi. Jadi di sini umat Kristen abad kedua tidak hanya berdasarkan kitab suci seperti klaim Kristen saat ini. Umat Kristen saat itu sangat Katolik yang hidup menurut ajaran yang tertulis dalam kitab suci dan ajaran lisan yang diajarkan gereja. Sedangkan dalam bab ketiga dari buku tersebut dijelaskan tentang suksesi para uskup yang adalah pengganti para rasul. Santo Ireneus menegur aliran Kristen yang tidak mengakui gereja dengan struktur kepemimpinan apostolik, Kristen yang telah terpisah dari ajaran para rasul. Ini menunjukkan pada kita Kristen yang benar saat itu adalah Kristen yang tunduk pada para uskup. Dan buku ketiga pada bab 4 intinya menjelaskan kalau kebenaran ajaran Yesus tidak dapat ditemukan di tempat lain kecuali di Gereja Katolik, satu-satunya tempat penyimpanan doktrin apostolik. Sedangkan menurut Santo Ireneus, tanda Kristen yang menyimpang adalah formasi baru dari pelayannya yang tidak dapat dilacak asal-usulnya sampai ke para rasul. Jadi sangat jelas, di abad kedua, umat Kristen diajar untuk setia pada Gereja Katolik yang merupakan satu-satunya gereja yang menyimpan ajaran para rasul dan dapat dilacak keberadaannya sampai para rasul.
Sedangkan Kristen yang terputus dari ajaran para rasul bukanlah yang diajarkan saat itu. Jadi yang katakan semua gereja sama, yang penting percaya Yesus, ajaran ini tidak diakui di abad kedua. Saat itu tidak ada ajaran yang katakan yang penting ikut Yesus atau yang penting ikut Alkitab atau kitab suci. Tidak ada ajaran seperti itu di umat Kristen mula-mula. Yang diajarkan pada mereka adalah kesetiaan pada gereja Katolik sebagai gereja dari para rasul dan jangan keluar dari kesatuan dengan gereja ini. Karena saat itu sudah banyak Kristen-Kristen yang lain. Santo Irenaeus menulis 5 buku ini di penghujung abad kedua, yaitu sekitar tahun 180, membuat kita semakin tahu bagaimana hidup umat Kristen saat itu. Saat itu sudah banyak aliran Kristen dan gereja Katolik diakui sebagai Kristen yang benar dan memiliki ciri-ciri yang jelas membedakannya dengan Kristen yang lain saat itu, yaitu 1. Merangkul semua atau non-denominasi yang disebut Katolik dan rasuli atau berdasarkan ajaran turun-temurun dari para rasul. Jadi kalau kredo para rasul atau syahadat para rasul yang diduga sudah ada sejak abad kedua, kata aku percaya gereja Katolik yang kudus, di mana kata gereja Katolik yang kudus ini saat itu dipikirkan umat adalah gereja Katolik yang diajarkan Santo Ignatius dan Santo Irenaeus dan yang dimaksud dalam keterangan kanon Muratori. Syahadat atau pengakuan iman ini dibuat salah satunya untuk mengakui satu gereja yang Yesus dirikan yang dibangun atas dasar para rasul. Jadi akan jadi kabur artinya jika kata Katolik diganti am. Seakan-akan umat saat itu percaya gereja yang mereka sebut itu tidak jelas. Yang penting sifatnya umum atau am atau Katolik. Kata am juga tidak pernah digunakan untuk gantikan kata Katolik sampai abad ke-16. Jadi pengakuan iman itu adalah pengakuan pada satu gereja yang nyata, yaitu gereja Katolik. Kalau kita tidak ikut sejarah di abad kedua, dan nanti kita akan lanjut ke tulisan Bapak Gereja selanjutnya, kita mengira kalau maksud gereja Katolik dalam pengakuan iman itu tidak menunjuk pada satu gereja, hanya mengakui gereja yang sifatnya umum. Ternyata tidak seperti itu. Setelah pelajari sejarah, jadi jelas apa itu gereja Katolik yang kudus di syahadat atau kredo itu. Dan kami akan lanjut meneliti iman umat di abad-abad awal lewat tulisan Bapak Gereja, supaya kita bisa semakin tahu maksud dari kata gereja Katolik dalam syahadat atau pengakuan iman, dan kita juga tahu kalau tunduk pada satu gereja, yaitu gereja Katolik, adalah ajaran Kristen yang wajib jika ingin tetap berada di dalam ajaran Yesus yang benar. Dalam tulisannya tentang resep melawan bidat yang ditulis tahun 200, Tertullian menulis, apakah ada sesuatu yang tersembunyi dari ajaran Petrus yang adalah batu karang di mana padanya gereja telah dibangun? Petrus yang memperoleh kunci-kunci kerajaan surga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan di surga dan di bumi. Sekarang di mana mereka? Marcion, nakoda kapal Pontus, murid Stoicisme, serta Valentinus, juga para Platonisme. Mereka ini baru hidup belum lama ini, dan sebagian besar hidup di masa pemerintahan Antonius. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang percaya pada doktrin gereja Katolik
yaitu gereja di Roma, di bawah keuskupan yang diberkati. Tulisan ini ada di buku Tertulian tentang resep melawan bidat bab 22 ayat 30. Tulisan di akhir abad kedua memasuki abad ketiga. Terlihat jelas kehidupan iman saat itu memiliki kesetiaan pada gereja yang berpusat di Roma, gereja yang mengakui kuasa yang diberikan pada Petrus. Dan dikatakan, aliran-aliran yang berasal dari pendiri yang mulanya percaya pada doktrin gereja Katolik, tapi saat mereka tidak setia pada keuskupan yang diberkati itu di Roma, mereka menjadi kelompok di luar kesatuan gereja Katolik. Kemudian kita lihat tulisan Santo Cyprianus yang ditulis abad ketiga, yaitu tahun 254. Petrus berbicara di sana di atas gereja yang telah dibangun, di mana Petrus mengajar atas nama gereja, di mana dikatakan, meskipun banyak orang yang tidak taat dan tidak menaati bahkan keluar dari gereja, namun gereja tetap tidak menyimpang dari Kristus. Gereja merupakan umat yang bersatu dengan imam dan kawanan yang tunduk pada gembalanya. Dan kalian harus tahu di mana uskup ada dalam gereja dan gereja dalam uskup. Jika ada orang yang tidak bersama uskup, dia tidak berada dalam gereja. Jika mereka dengan sombong masuk dalam gereja tanpa berdamai dengan imam Allah dan berpikir mereka mempunyai hubungan rahasia dengan beberapa orang, itu tidak bisa. Karena gereja Katolik yang satu tidak terpecah atau terbagi, melainkan gereja ini merupakan suatu hubungan yang terikat bersama dengan para imam dan saling berpadu. Ini adalah tulisan Santo Cyprianus, yaitu suratnya kepada Florentius nomor 66 dan 67. Tulisan Bapa Gereja Santo Cyprianus ini di abad ketiga semakin terlihat fungsi gereja Katolik sebagai pemersatu dan uskup dan imam yang harus dituruti, dan tidak dikenal adanya komunitas Kristen lain di luar gereja Katolik. Bahkan dalam gereja juga tidak diperkenankan adanya orang-orang sombong yang tidak berdamai dengan imam Allah, karena persatuan dalam gereja saat itu adalah persatuan yang terpadu, persatuan yang nyata dalam ajaran maupun hubungan antar manusia. Menyelidiki perjalanan iman Kristen awal ini, masih bisakah kita katakan Yesus ajarkan tidak perlu tunduk pada satu kesatuan gereja yang merangkul semua, yaitu gereja Katolik? Sekarang manakah yang salah? Gereja mula-mula yang setia pada gereja Katolik, ataukah zaman sekarang di mana gereja Kristen telah terpecah jadi ribuan, sehingga dibentuk opini publik yang dijadikan doktrin utama tidak perlu gereja, karena Yesus tidak dirikan gereja. Doktrin untuk membenarkan perpecahan dan mengabaikan kerinduan hati Tuhan akan persatuan umat percaya. Apakah Tuhan akan ada di pihak yang bertahun-tahun, berabad-abad perjuangkan persatuan gereja? Ataukah Tuhan ada di pihak gereja-gereja yang terpecah menjadi ribuan denominasi dan mengakui tidak perlu ada gereja, yang penting percaya Yesus? Kalau setia pada kitab suci, di mana tertulis Allah tidak peduli dengan perpecahan umat percaya? Dan kami akan berikan di mana tertulis Allah menghendaki persatuan dan tidak menghendaki perpecahan. Lewat tulisan-tulisan di abad-abad awal perjalanan iman Kristen ini, kita bisa lihat kerja Roh Kudus dalam gereja Katolik dalam mempertahankan persatuan dengan memakai gereja Katolik dan kesetiaan pada uskup dan imam. Seandainya tidak ada kuasa Tuhan yang persatukan umat lewat gereja Katolik,
Apakah kita masih menemukan gereja Tuhan di bumi? Masih adakah yang berkeras hati katakan gereja tidak perlu, yang penting percaya Yesus? Jika dilihat dari pengajaran para bapak gereja tersebut, jadi pertanyaan, apakah umat Kristen mula-mula tunduk pada gereja Katolik atau tunduk pada kitab suci saja? Apakah umat Kristen mula-mula terapkan sola scriptura ataukah mereka justru hidup dalam pengajaran gereja Katolik? Ini jadi pertanyaan di akhir seri 2 ini. Dan kita akan terus selidiki kehidupan iman Kristen dari tulisan-tulisan para bapak gereja yang akan kita bahas di seri ketiga dari seri Mengapa Disebut Gereja Katolik. Jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng jika ingin mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.